kedatangan Jepang ke Indonesia. Alkisah, pada zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai negara yang akan sumber daya alam. Saking kayanya, negeri kita tercinta ini sering menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia antara lain ada minyak bumi dan gas, hingga berbagai logam mahal seperti emas, perak, tembaga, nikel, timah, juga batu bara. Saat Jepang menginvasi Indonesia, negeri kita ini masih menjadi negara di bawah penjajahan Belanda. Singkat cerita nih, pada tahun 1940, saat Perang Dunia Kedua berkecambuk, Belanda sedang diduduki Nazi dari Jerman. Karena panik negaranya diduduki Nazi, pemerintahan kolonial Hindia Belanda mengumumkan status siaga. Kita semua tahu kan, pemerintah kolonial Hindia Belanda menguasai seluruh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Pada saat itu, Jepang juga menjadi tujuan ekspor komoditas Hindia Belanda. Nah, karena status siaga, Hindia Belanda mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Inilah yang menjadi pemicu sejarah Jepang masuk Indonesia. Kala itu, Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industrinya. Sementara itu, di tahun yang sama Jepang juga mulai merencanakan menaklukkan Asia Tenggara dalam rangka ekspansi sumber daya alam, khususnya untuk memenuhi ketersediaan bahan bakar kebutuhan perang dan industri. Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspansi Jepang untuk pemenuhan sumber daya alam. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi peran Jepang serta menduduki industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyedia bagi seluruh operasi militer Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber pasokan minyak utama. Nah, tadi adalah alasan singkat mengapa Jepang ingin memasuki Indonesia. Selanjutnya, yuk bahas sejarah Jepang masuk Indonesia secara rinci. Ada yang tahu nggak sih kapan Jepang mulai masuk ke wilayah Indonesia? Jepang pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan angkatan lautnya yang kurang lebih 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, begitu di Tarakan, tentara Jepang diberi sambutan oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Penasaran nggak sih tentang respon Belanda terhadap tentara Jepang? Nggak dong tentunya. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang, sehingga terjadilah pertempuran yang sengit. Pada tahun yang sama, fraksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan Jepang. Nah, tadi merupakan ulasan singkat nih tentang awal kedatangan Jepang. Akan tetapi, tidak dipungkiri kedatangan Jepang juga membawa berbagai dampak ke Indonesia. Kira-kira ada dampak apa saja yang dibawa Jepang ke Indonesia? Ada dua dampak, yakni dampak positif dan negatif. Walaupun tujuan menjajah Jepang berhasil mengelabui rakyat Indonesia dengan kedok menjadi penyelamat Indonesia loh. Wah, apa saja sih dampak negatif yang dibawa Jepang ke Indonesia? Apakah mengancam Indonesia? Dampak negatif kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting, sehingga Jepang melakukan kesenangan kepada rakyat Indonesia. Banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksa fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks hingga hukuman mati. Jepang menerapkan sistem paksa Romusa. Sistem ini sangat tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena perampasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat. Suara rakyat dibungkam terus dibatasi sehingga tidak ada yang berani mengungkap kejahatan Jepang. Terjadi kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah, seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan kejahatan lain di tengah masyarakat. Standar pendidikan Indonesia menurun drastis akibat Jepang memperkerjakan guru-guru pribumi sebagai pejabat yang mudah diperalat. Ternyata Jepang menjajah dari semua aspek yang kita miliki ya, dari aspek fisik maupun pendidikan di Indonesia. Tapi kira-kira dari sekian banyak dampak buruk, ada nggak sih dampak baik atau positif yang dibawa Jepang ke Indonesia? Ada dong, meskipun banyak dampak buruk yang dimuat karena berkat ketelitian yang dimiliki budaya Jepang. Struktur pemerintahan Indonesia banyak juga loh yang diperbaiki.
Dampak positif kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Jepang memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Jepang mengisi pembentukan strata masyarakat hingga paling bawah, yaitu yang sering kita sebut dengan RT atau rukun tetangga, atau yang dalam bahasa Jepang disebut tonarigumi. Jepang mendekati pemimpin nasional Insinyur Soekarno untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia. Jepang ikut mengunggah rakyat membentuk BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Jepang juga menginstansi pendirian koperasi dan sekolah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Budaya Jepang yang disiplin diperkenalkan dalam kegiatan upacara bendera di sekolah. Tentara Jepang bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia yang awalnya mungkin untuk kepentingan Jepang, akan tetapi pada akhirnya dipergunakan pemuda bangsa ini untuk melawan Jepang sendiri. Kalian tahu nggak sih, perlawanan yang dilakukan nggak cuma secara fisik loh. Gerakan bawah tanah pun dilancarkan untuk memperoleh informasi. Keren banget nggak sih? Keren banget ya rakyat Indonesia, tidak pantang menyerah dan terus berusaha untuk mencapai kebebasan. Rakyat Indonesia akhirnya menyusun perlawanan besar-besaran kepada Jepang. Perlawanan rakyat ini terjadi secara masif di berbagai daerah seperti Indramayu, Singaparna, Tasikmalaya, Aceh, Papua, Blitar, Cilacap, hingga Kalimantan. Singkat cerita nih, di masa itu Jepang juga habis digempur oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Puncaknya pada peristiwa bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat pada saat itu juga sedang berperang melawan Jerman dalam peristiwa Perang Pasifik. Perang tersebut juga berpengaruh pada gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Pada akhirnya Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Tadi kan kita sudah mengetahui secara singkat tentang proses Jepang masuk Indonesia. Selanjutnya, yuk kenal tentang pemerintahan Jepang selama di Indonesia. Ternyata Jepang juga banyak membentuk organisasi loh selama menjajah di Indonesia. Organisasi yang dibentuk Jepang ini mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, dari mulai politik, ekonomi, sosial budaya, hingga militer. Pembentukan organisasi bertujuan untuk mobilisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia kolonial Hindia Belanda sebagai dukungan kepada Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Asia Timur Raya atau disebut Perang Pasifik, Perang Dunia II di wilayah Samudra Pasifik. Kalian tahu nggak, ada berapa organisasi yang didirikan Jepang? Ada berapa sih? Jadi, organisasi pendiri Jepang dibagi menjadi 3, yaitu organisasi sosial masyarakat, organisasi semi militer, dan yang terakhir, organisasi militer. Dari ketiga bidang tersebut, kira-kira masih ada lagi nggak sih? Atau mungkin semua menjadi kesatuan yang sama? Dari ketiga bidang tadi dipecah menjadi 13 organisasi. Organisasi sosial kemasyarakatan dibagi menjadi 5, yaitu Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, Majelis Syuro Muslim Indonesia atau yang disebut juga dengan Masyumi, dan yang terakhir Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai. Selanjutnya, organisasi semi militer yang dibagi menjadi 6 organisasi pecahan, yakni ada Pengarahan Tenaga Pemuda, Barisan Pemuda atau Seninendan, Korps Kewaspadaan atau Kaibodan, Barisan Wanita atau Fujinkai, Barisan Pelopor, dan yang terakhir Hizbullah. Nah, ketiga organisasi militer yang dipecah menjadi 2 organisasi, yaitu Prajurit Pembantu atau Heiho dan Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA. Jadi, sebenarnya kenapa sih Jepang membentuk organisasi-organisasi ini? Karena pada dasarnya Jepang melihat bahwa pemuda Indonesia secara fisik kuat, bersemangat, pemberani, dan jumlahnya banyak. Karena itu pemuda dimanfaatkan dan dijadikan sasaran utama propaganda bahwa kedatangan Jepang untuk mengubah keadaan masa Belanda yang begitu diskriminatif dan kejam. Nah, dikutip dari berbagai aspek yang telah kita pelajari pada materi kali ini, Jepang aja udah yakin kalau pemuda-pemuda kita ini kuat, bersemangat, dan pemberani. Kenapa pada saat zaman yang sudah maju ini dan modern ini, dengan tidak adanya penjajahan di masa ini, kenapa kita tidak mengubah pemuda
pemuda-pemuda Indonesia semakin menjadi pelopor bangsa. Jadi, materi kali ini mengisahkan tentang semangat pemuda Indonesia yang melawan Jepang. Semoga pemuda saat ini juga bisa melawan demokrasi-demokrasi negatif yang ada di Indonesia sehingga menjadikan Indonesia semakin maju dan berkembang. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.